Al-Faqih Muqaddam itu menjalani tasawuf itu kan ditegur oleh Abu Matyan gitu. Jadi beliau itu awalnya nggak peduli dengan ilmu gitu, dengan ilmu tasawuf gitu ya. Tetapi oleh Abu Matyan beliau ditegur gitu. Abu Matyan negor Al-Faqih Muqaddam agar belajar ilmu tasawuf. Akhirnya beliau itu belajar ilmu tasawuf gitu. Nah, ilmu tasawufnya aja artinya mendapat hirqah, libsul hirqahnya itu aja dari Abu Matyan gitu. Lantas kok bisa ada ungkapan mengatakan hirqah tasawufnya itu min tariqatil aba gitu, dari bapak ke bapak gitu. Padahal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Teman-teman sekalian, semoga kita selalu diberi kesehatan zahir dan batin, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan kita berharap kepada Allah semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jadi mengenai tentang keilmuan daripada keluarga Ba'alawi itu, baik berkaitan dengan masalah fikih dan tasawufnya, itu kan ada yang mengatakan bahwasannya keilmuan mereka itu sanadnya sambung dari abin min abin gitu kan ya, dari bapak ke bapak, diriwayatkan dari bapak ke bapak. Jadi dari bapak saya dari bapak saya, bapaknya bapak saya dari bapak-bapaknya, terus sampai kepada Al-Imam Ahmad bin Isa, sampai ke Rasulullah. Seperti itu pengakuannya kan gitu, pengakuannya. Dan itu juga termaktub dalam kitab Ibnu Hajar, sahabatnya Ibnu Hajar kan ya, mengenai sanad. Maksudnya katanya Ibnu Hajar mendapatkan riwayat dari Al-Habib siapa itu, Al-Idrus, nah begitu, marganya Al-Idrus. Bahkan ini disebutkan dari beliau sampai kata-kata sampai ke Rasulullah. Teman-teman sekalian, sebenarnya masalah keilmuan para habaib zaman dulu ya, maksudnya yang dibahas, karena memang Habib Muhammad Asy-Syatiri itu dalam kitab Adwarut Tarikh Ba'alawi itu mengatakan memang ada 4 fase. Ada 4 fase zaman atau ya dikatakan masa-masa, ada 4 masa berkaitan dengan keluarga Alawi itu. Dan masa pertama itu ya sejak masanya Ahmad bin Isa sampai ke Muhammad Al-Faqih Muqaddam itu. Nah, Al-Habib Abdurrahman bin Ubaidillah ya, Al-Habib Abdurrahman bin Ubaidillah Asgaf Hadramut, Mufti Hadramut Yaman itu, dalam kitabnya Al-Istizadah min Akhbaris Sadah itu, bahkan beliau tidak sepakat, teman-teman. Artinya nggak sepakat kalau dikatakan bahwasanya leluhurnya beliau itu dikatakan imam mujtahid, para ahli sufi yang secara dari generasi ke generasi, itu beliau nggak sepakat. Kenapa? Nggak ada buktinya. Jadi dikatakan bahwasanya leluhurnya para habaib itu dari masa ke masa, dari Al-Faqih Muqaddam sampai ke Ali Al-Nuraidi, itu mereka adalah para imam gitu. Para imam yang, atau para imam mujtahid, atau para imam dalam dunia tasawuf. Itu katanya beliau nggak ada buktinya gitu. Jadi Al-Habib Abdurrahman bin Ubaidillah Asgaf itu mengatakan nggak ada sumbernya itu, nggak ada sumbernya, tanpa syahid, nggak ada sumber, tanpa sumber. Ya karena menurut beliau ya dalam keluarga beliau ini, leluhur beliau itu yang dipuji dalam keilmuannya itu ya Muhammad Sahib Mirbad. Jadi Al-Faqih Muqaddam dan Muhammad Sahib Mirbad, 2 orang aja yang mendapat pujian dari orang bahwasanya beliau ini adalah orang yang ahli ilmu gitu. Itu 2 orang aja, selebihnya nggak ada. Ayahnya Al-Faqih Muqaddam itu hanya dijuluki alim sufi saja. Jadi
sanad apakah betul tersambung sampai dari ayahnya ke ayahnya itu oleh Mufti Hadramut Yaman, yaitu Alawi Abdurrahman bin Ubaidillah Segaf, itu ditentang gitu. Nah itu coba saya bacakan situ teman-teman ya gini. Jadi dikatakan oleh beliau Al-Habib Abdurrahman bin Ubaidillah Segaf itu, wa takallama al-ustadz Syatiri 'anil mustawa al-ilmi lirijal ad-dawri al-awwal min al-alawiyyin. Jadi beliau mengatakan inna ma'arifahum tashmalul hadith wa tafsir wal fiqh wal adab wal jidal wal munadhara wa rubbama sya'a min at-tasawuf aidan illa anna rijal hadha ad-dawr lam ya'tanu bil ilmi bimithli anayati man ja'a ba'dahum min ajyalil alawiyyin. Jadi pada masa-masa itu, masa-masa pertama itu ya, fase pertama dalam keluarga Alawi ini, mereka itu memang ada yang fokus kepada ilmu hadis, ilmu tafsir, fikih, ilmu sastra, dan ilmu berdebat, dan juga ada yang belajar ilmu tasawuf gitu. Tetapi pada fase pertama itu dari masanya Ahmad bin Isa sampai ke masanya Al-Faqih Muqaddam, itu fase pertama teman-teman. Jadi kata beliau, illa anna rijala hadad daur lam ya'tannu bil ilmi bimithli inayati man ja'a ba'dahum min ajyal alawiyyin. Mereka ini pada fase pertama ini mereka tidak fokus kepada ilmu sebagaimana perhatiannya orang-orang dari keluarga Alawi yang datang setelah fase mereka. Jadi kan fase 4 nih. Fase pertama, fase kedua, fase ketiga, fase keempat. Di fase pertama pada masanya Ahmad bin Isa sampai ke Al-Faqih Muqaddam, mereka ini ya ada mereka yang memang fokus belajar ilmu agama seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu tentang sastra, ilmu tentang tentang berdiskusi, berdebat, dan juga ada yang belajar ilmu tasawuf. Tetapi di fase pertama ini mereka tidak terlalu perhatian dengan ilmu sebagaimana perhatiannya kelompok yang datang pada fase kedua, yaitu zamannya dari Al-Faqih Muqaddam sampai ke Abdul Al-Haddad ya, fase kedua itu ya. Nah, jadi kata beliau, lam ya'tannu bil ilmi bimithli inayati man jaa ba'dahu min ajyail alawiyyin ya gitu. Jadi mereka tidak terlalu perhatian dengan ilmu gitu. Illa anna rijala wa takallama bin Ubaidillah an hadil mawdi' bi syai'in min aktifa qala la syahida 'ala tawassu' fil 'ilm wa lam yantasib minhum illa ilmi illa al-qalil gitu. Illa qalil gitu. Jadi kata beliau ini enggak ada buktinya gitu. Enggak ada buktinya pada fase pertama keluarga Alawi itu yang betul-betul tawassu' fil ilm, betul-betul mereka itu dikatakan nyegoro gitu, luas ilmunya gitu, kecuali hanya sebagian saja gitu. Orang-orang dari keluarga ini yang disifati sebagai orang yang alim itu hanya sebagian saja. Walam yathnu bil ilmi illa 'alal faqih muqaddam wa sahib mirbad. Jadi dua orang ini tidak di keluarga ini tidak dipuji tentang keilmuan. Artinya orang yang dikenal ilmunya berilmu itu tidak dikenal kecuali dua orang, Al-Faqih Muqaddam dan Muhammad Sahib Mirbad. Dua orang aja yang dikenal sebagai orang yang punya ahli ilmu. Dan abahnya Muhammad Al-Faqih Muqaddam itu hanya dikelas sebagai alimun sufiyun, seorang alim yang sufi. Jadi tidak menunjukkan bahwasanya Ahmad Al-Muhajir itu punya ilmu gitu. Ali Kholiq Qassam, Ali Al-Uraidi, Muhammad Syabus Sama'ah itu enggak dikenal. Bahkan teman-teman sekalian ya, Al-Faqih Muqaddam itu menjalani tasawuf itu kan ditegur oleh Abu Matyan gitu. Jadi beliau itu awalnya enggak peduli dengan ilmu gitu. Dengan ilmu tasawuf gitu ya. Tetapi oleh Abu Matyan beliau ditegur gitu.
Abu Matian negor Al-Faqih Muqaddam agar belajar ilmu tasawuf. Akhirnya beliau itu belajar ilmu tasawuf gitu. Nah, ilmu tasawufnya aja artinya mendapat hirqah, libsul hirqahnya itu aja dari Abu Matian gitu. Lantas kok bisa ada ungkapan mengatakan hirqah tasawufnya itu min tariqatil aba gitu, dari bapak ke bapak gitu. Padahal Al-Faqih Muqaddam sebagai punjernya itu saja belajar ilmu tasawuf itu kepada Abu Matian karena disinggung, ditegur oleh Abu Matian. Kok sekarang disebutkan punya sanad thariqatul aba dari bapak ke bapak gitu. Ya kan aneh ya. Demikian kelebihnya teman-teman ya. Saya kira seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.